Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu berkah Gusti. Saya akan menceritakan tentang kisah Wali Songo versi Laksamana Cheng-ho. Kisah para wali Sangha, kemudian disebut Wali Songo, ini memang mengundang debatable dan masing-masing meyakini kebenaran dari sumber yang hanya diketahui saja tanpa penelitian yang mendalam. Yang penting sudah disertakan lukisan Wali Songo serta kuburannya, sudah pasti dianggapnya ceritanya benar. Padahal beberapa Wali Songo yang berbeda dengan gambarnya, yang satu mirip orang Cina, satunya mirip orang Arab, dan masing-masing menganggap ceritanya paling benar. Yang jelas Wali Songo ini tidak meninggalkan jejak tertulis dari ajarannya, melainkan kisah-kisah yang ditulis para pengikutnya, para pengagumnya, dengan berbagai keajaiban dalam perjalanannya. Sebutan Sunan sendiri konon berasal dari bahasa Cina, yaitu Cunan. Adapun tokoh-tokoh Cina Muslim yang terlibat dalam sejarah pernah melakukan Islamisasi di tanah Nusantara pada abad 15 sampai abad 16 Masehi, menurut yang tercatat nama-nama tersebut sebagai berikut. 1. Laksamana Cheng-ho, beliau adalah pejabat kerajaan dinasti Ming Tiongkok. 2. Heo Xian, namanya akhirnya dipanggil Husain, asisten Cheng-ho. Ya, lidah Jawa memang seperti itu, Husain jadi Husain. Kemudian yang 3, Ma Huan, dia adalah sekretaris kepercayaan Cheng-ho. Yang 4, Faixin, akhirnya lidah Jawa terus memanggilnya dengan nama Faisal, beliau juga sebagai sekretaris Cheng-ho. Yang 5, Syekh Ben Tong. Yang 6, Bong Tak Keng, namanya jadi Syekh Jumadil Kubo. Yang 7, Sam Pobo, nama lainnya Ibrahim Asmorokondi. Yang 8, Bong Swiho, dikenal namanya akhirnya sebagai Sunan Ampel. Yang 9, Swan Leong, panggilannya jadi Aryo Damar dari Palembang. Yang 10, Jak Tiksu, berganti nama jadi Sunan Kudus. 11, Kiai Talingsing, sahabat Sunan Kudus, beliau adalah juru ukir. 12, Toh Abu, biasa dipanggil dengan sebutan berikutnya sebagai Sunan Gunung Jati. 13, Jin Bun, inilah nama aslinya sebelum diganti jadi Raden Fatah, atau orang Jawa menyebutnya sebagai Raden Patah. 14, Tung Kalo, akhirnya berjuluk sebagai Sultan Trenggono. 15, Bo Bing Nang, nama tengahnya dihilangkan, akhirnya dipanggil menjadi nama Sunan Bonang. 16,
Xiao Jipik berganti jadi Ki Ageng Gripik. Yang ke-16 Heng Pahing, kemudian disebut dengan panggilan Ki Ageng Pengging. Dulu sebutannya Ki Ageng Pahing karena bertempat tinggal di Pengging, makanya terkenal sebagai Ki Ageng Pengging. Yang nomor 17 adalah Nao Paucing. Nama aslinya kemudian jadi Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo, ini ya anaknya Ki Ageng Pengging. Yang 18 Gang Engcu, posisinya Adipati Tuban. Yang nomor 19 Gan Sicang. Nah, ini berubah jadi nama Sunan Kalijogo. Kemudian ada cerita berkembang namanya Sunan Kalijogo karena dia menjaga tongkatnya Sunan di pinggir kali, makanya sebutannya jadi Sunan Kalijaga. Yang 20 Ong Tien, ini istrinya Sunan Gunung Jati. Yang nomor 21 Bi Nangti, tokoh perempuan dari Lasem. Jadi jelas dari sumber penelitian yang berjudul Cina Muslim di Jawa abad 15 sampai 16 Masehi karya H.J. de Graaf. Ini kisah tentang Wali Songo adalah trik dari Laksamana Cheng Ho untuk menguasai Majapahit sekaligus di telatah Nusantara ini dengan menunggangi agama yaitu Islam. Karena kalau lewat kekuatan militer Laksamana Cheng Ho tidak sanggup untuk menghancurkan Majapahit. Akhirnya memang hasilnya cukup memuaskan. Majapahit runtuh, warga Nusantara akhirnya mayoritas beragama Islam berkat kegigihan tim ses Laksamana Cheng Ho. Walau ada juga yang tidak mau memeluk Islam dan akhirnya kabur karena diburu untuk dibunuh. Mereka ada yang lari ke Pulau Bali dan juga beberapa tempat-tempat terpencil lainnya. Artinya ternyata wali adalah jabatan dari Tiongkok, bukan gelar dari Al-Quran. Mengapa pesantren, kiai, santri, ngaji, sunan, dan wali hanya di Indonesia? Kok tidak ada di negara lainnya? Banyak yang menjawabnya, namun tidak sesuai faktanya. Bahkan Nurkolis Majid pun hanya menjawabnya dengan cara otak-atik asal ngait saja. Kebanyakan orang Islam percaya kata wali berasal dari kata Arab waliyu yang artinya pelindung atau kepercayaan. Waliyu ilah artinya pelindung Allah atau kepercayaan Allah. Benarkah wali adalah wali Allah? Di Nusantara ada banyak kiai. Jika wali adalah waliullah, maka semua umat Islam, khususnya semua kiai, terutama yang masyhur, pasti disebut wali. Artinya, wali tidak hanya berjumlah 9, tapi bisa ribuan bahkan jutaan yang berhak menyandang sebutan wali. Namun hal demikian tidak terjadi di Nusantara. Di antara banyak waliullah hanya ada 9 orang wali, yaitu wali Sangha atau wali Songo. Itulah bukti bahwa wali bukan waliullah. Jadi jelas, wali adalah jabatan dari Tiongkok, bukan gelar dari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu berkah Gusti.